Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil hitungan menggunakan metode fusi logik pada data e-commerce custom behavior. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan dengan saya sendiri, Prasetyo Sasongko Putro, dengan anggota lain kelompok 6, yakni ada Kinta Biran Baskoro, Muhammad Arifin Hidayatullah, dilanjut dengan Wahyubian Gadada. Langsung, jadi metode fusi ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan beberapa variabel yang memiliki nilai tidak atau sama. Untuk latar belakang sendiri, jadi dalam dunia e-commerce terdapat banyak data pelanggan seperti nilai pembelian, waktu pengiriman, dan rating pelanggan. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan kualitas pelayanan atau kepuasan pelanggan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide 3 yaitu data yang digunakan. Data yang digunakan itu berasal dari dataset e-commerce behavior. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 3, yaitu order value atau nilai pembelian pelanggan. Terus yang kedua delivery time atau waktu pengiriman, lalu ada customer rating atau rating dari pelanggan. Ketiga variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan fusi. Selanjutnya, yaitu konsep fusi. Fusi logik adalah metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pada metode ini, data numerik akan diubah menjadi data linguistik. Contohnya, nilai order dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Waktu pengiriman dapat dikategorikan cepat atau lambat, lalu rating pelanggan dapat dikategorikan bagus atau buruk. Setiap kategori memiliki derajat keanggotaan dengan nilai 0 sampai 1. Selanjutnya, bisa teman saya. Pada selanjutnya ada rule fusi. Pada proses fusi digunakan beberapa aturan dan atau rule. Contohnya jika order value kurang dari atau sama dengan 500, maka dikategorikan rendah. Jika order value lebih dari 1000, maka dikategorikan tinggi. Untuk delivery-nya, jika pengiriman kurang dari 5 hari, maka dianggap cepat. Terus jika lebih dari 10 hari, maka dianggap lebih lambat. Sedangkan untuk ratingnya, jika rating lebih dari 4, maka dikategorikan bagus. Rule ini digunakan untuk menentukan keputusan akhir. Lanjut. Lalu ada contoh perhitungan fusi. Pada slide ini ditampilkan contoh hasil perhitungan fusi dari salah satu data pelanggan. Yang pertama dilakukan fusifikasi pada nilai order, waktu pengiriman, dan rating pelanggan. Kemudian itu dilakukan perhitungan skor fusi dengan cara menggabungkan seluruh nilai derajat keanggotaan dari hasil tersebut, diperoleh keputusan akhir, misalnya pelanggan termasuk kategori sangat baik, baik, atau kurang. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang slide itu yaitu hasil perhitungan fusi. Jadi slide ini itu menunjukkan beberapa hasil akhir dari perhitungan fusi. Nah, jadi setiap data memiliki kategori order, kategori delivery, kategori rating, serta keputusan akhir. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa metode fusi mampu memberikan klasifikasi keputusan secara lebih fleksibel berdasarkan kondisi data. Terus terapan yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah metode fusi logik dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan pada data e-commerce. Metode ini mampu mengubah data numerik menjadi kategori linguistik sehingga hasil lebih
mudah dipahami. Selain itu, fungsi dapat membantu dalam pelanggan berdasarkan beberapa variabel sekaligus. Karena suara hijau jadi. Oke, slide yang ketujuh, hasil perhitungan fungsi. Jadi slide ini menunjukkan beberapa Bos. Ngomit. slide ketujuh yaitu hasil perhitungan fungsi. Nah, slide ini menunjukkan beberapa hasil akhir dari perhitungan fungsi. Jadi setiap data itu memiliki kategori order, kategori delivery, kategori rating, keputusan akhir. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa metode fuzzy mampu memberikan klasifikasi keputusan secara lebih fleksibel berdasarkan kondisi data. Untuk slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah metode fuzzy logic dapat digunakan untuk membantu proses pengembalian keputusan pada data e-commerce. Nah, metode ini mampu mengubah data numerik menjadi kategori logistik sehingga hasil lebih mudah dipahami. Selain itu, fuzzy juga dapat membantu dalam menganalisis kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan berdasarkan beberapa variabel sekaligus. Oke, saya kembalikan ke teman saya. Baik, jadi itu isi dari file PPT kami. Sekian dari kelompok 6 terkait penjelasan dari metode fuzzy. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.